He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian di dalam RHS Renungan Harian Sulung. Faith at Home, keluargaku, gerejaku, dan biarlah kita terus belajar, iman kita bertumbuh melalui kehidupan keluarga kita. Sekarang kita akan merenungkan satu tema, buah daging versus buah roh, dari Galatia 5 ayat 16. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali di dalam renungan harian ini. Di pagi hari, hari yang baru yang Tuhan pimpin, Tuhan sertai, kami boleh bangun dari istirahat kami dan kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Pegang tanganku Tuhan, tuntun langkah kakiku Tuhan. Sepanjang hari ini, dan apapun yang terjadi, kami percaya Engkau Allah Bapa kami, Allah Immanuel yang menyertai kami. Berkati dan firman-Mu boleh menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Galatia 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, itulah nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia untuk hidup oleh roh di dalam kehidupan kita. Saudara, nasihat Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Galatia. Untuk apa? Agar anak-anak Tuhan itu hidup oleh roh. Jemaat Galatia, jemaat yang besar, yang bertumbuh luar biasa, yang ada di kota metropolitan, yang sangat besar pula, dan disitulah bagaimana hidup anak-anak Tuhan. Paulus nyatakan, hiduplah oleh roh. Saudara, kenapa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus hidup oleh roh? Disinilah prinsip kita yang sangat penting setelah kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Saudara, kita lahir di dalam dunia ini sebagai manusia yang sempurna, yang diciptakan Allah. Kita hidup dalam daging. Kita ada di dalam kedagingan kita. Dan kita yang sudah jatuh dalam dosa, maka seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, itu ada di dalam dosa. Saudara, ini jelas sekali. Begitu manusia jatuh dalam dosa, apapun yang dilakukan di dalam dosa. Dosa itu sudah mendarah daging dalam hidup kita. Bahkan dosa sudah menjadi satu dengan kedagingan kita. Dosa yang mendarah daging itulah yang sudah menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, seluruh tingkah laku kita, seluruh tindakan hidup kita itu sudah ada di dalam dosa. Oleh karena itu, hanya dosa saja yang terus kita lakukan. Saudara, Paulus merinci dalam ayat 19-20 apa sih bentuk kedagingan itu. Ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir di sana, ada perseteruan, ada perselisihan yang tidak henti-hentinya, ada iri hati, ada amarah, kepentingan diri sendiri, percerideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita tidak usah menguraikan ini. Kita sudah tahu semua
Apa itu kehidupan yang berdosa itu? Karena itu pengalaman real hidup kita. Nah, saudara, sekarang orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mereka memiliki hidup yang baru. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita memiliki hidup yang baru. Saudara dan saya memiliki apa yang namanya hidup yang baru. Oleh karena itu, hidup yang baru itulah yang Paulus katakan hidup oleh roh. Hidup baru adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Hidup baru adalah orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Hidup baru adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, yang betul-betul menjamin hidupku sampai kepada kekekalan. Maka hidup oleh roh adalah orang yang hati, pikiran, perasaan, dan kelakuannya sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Saudara, itulah orang yang hidup di dalam roh, hidup oleh roh. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Maka saudara, hidup orang Kristen atau hidup anak-anak Tuhan harus mematikan kedagingan. Dosa yang sudah mendarah daging itulah yang harus dikuburkan karena sudah mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka hidup oleh roh, kedagingan itu harus terus-menerus kita lawan dengan hidup baru kita. Kedagingan harus terus kita lawan melalui hidup oleh Roh Kudus. Persoalannya sekarang, bagaimana saudara dan saya hidup oleh Roh Kudus itu? Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita bisa hidup oleh Roh Kudus itu? Saudara, hidup oleh Roh Kudus. Apa itu? Jelas, hidup oleh Roh Kudus adalah tidak memikirkan hal-hal kedagingan. Saudara, itu hidup oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, hidup oleh Roh adalah tidak memikirkan lagi hal-hal kedagingan, melainkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Hidup kita tidak di dalam kedagingan. Kedagingan harus kita matikan, harus kita kuburkan. Maka yang kita pikirkan bukan hal-hal daging. Yang kita pikirkan adalah apa, saudara? Memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Saudara, itu caranya. Oleh karena itu, Paulus katakan juga apa itu yang harus dipikirkan oleh anak-anak Tuhan. Apa itu harus dipikirkan ketika sudah tidak memikirkan hal-hal kedagingan lagi? Yang dipikirkan hidup oleh roh itu apa? Di situ Paulus merinci lagi. Apa itu? Kasih. Ada sukacita. Oh, ada damai sejahtera. Ada kesabaran. Ada kemurahan. Ada kebaikan. Ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, dan semuanya itu adalah buah-buah dari roh. Saudara, itulah yang harus kita pikirkan, bukan kedagingan lagi. Hal-hal inilah yang membawa kita hidup oleh roh. Tapi bagaimana supaya saya bisa begitu? Lawang darah daging saya itu menguasai saya luar biasa kok. Dominannya luar biasa kok. Saya tidak bisa lepas dari kedagingan saya kok. Tapi saya harus hidup di dalam roh. Saya tahu apa itu buah roh, tapi gak pernah saya lakukan. Saya gak mampu, saya gak kuat. Lalu caranya apa? Saudara, ada caranya. Satu, apa? Berdoa. Doanya apa? Minta Roh Kudus tolong saya. Nah, saudara,
Itu kuncinya. Apakah engkau dan aku sekarang bersedia mau terus menerus berdoa, minta Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus pimpin saya hidup di dalam roh. Roh Kudus pimpin saya hidup dalam buah roh, bukan dalam kedagingan saya. Dan apakah betul-betul saudara dan saya mempunyai tekad untuk menggantikan hal-hal kedagingan ini dengan buah roh? Itu kuncinya. Relakah engkau membuang hal-hal kedaginganmu dan kemudian hidup di dalam pimpinan roh? Tidak kuat, nggak apa-apa. Kita bisa berdoa. Nggak kuat, nggak apa-apa. Memang nggak kuat karena daging itu luar biasa. Tapi saudara jangan putus asa. Kenapa? Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus ada dalam hatimu, dalam hidupmu. Roh Kudus ada dalam hidupku. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup di dalam roh. Maka saudara, mari kita renungkan bersama. Sudahkah engkau meminta Roh Kudus menolong saudara untuk mematikan kedagingan ini? Sudah belum? Kalau belum, ayo sekarang ambil waktu teduh di tempat masing-masing saudara di mana berada. Kenapa waktu teduh? Supaya tidak diganggu yang lain sebentar saja. Mau berlutut silakan berlutut untuk minta Roh Kudus tolong saya, mampukan saya untuk mematikan kedagingan-kedagingan saya. Maka engkau akan diubah oleh Roh Kudus luar biasa untuk menjalani hidup di dalam roh. Gloria Trio. Mari kita masuk dalam saat teduh. Untuk saudara boleh berkata, ya Roh Kudus, pegang tanganku. Katakan, Roh Kudus, peganglah tanganku. Kapan? Setiap hari. Kenapa? Karena aku tak dapat jalan sendiri. Kedaginganku menguasai aku terus. Kalau tanpa Roh-Mu, ya Tuhan. Oleh karena itu, bawalah diriku, pasrahkan dirimu di dalam pimpinan Roh Kudus untuk masuk dalam segala kebenaran firman Tuhan yang menuntut engkau. Untuk apa? Supaya engkau dan aku tidak tersesat. Supaya engkau dan aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Katakan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari. Katakan, jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa diriku kepada jalan kebenaran. Aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Berdoalah dan mintalah Tuhan memimpin jalanmu. Tuhan memimpin jalanku. Biarlah Natal menjadi kekuatan untuk menjalani hidup yang baru. Apa itu baru? Mematikan hal-hal kedagingan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari Advent di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus.
yang terus Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami melawan kedagingan kami ini Tuhan. Dan betul-betul hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam roh, menghasilkan buah roh dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, karena kedagingan kami ini sangat lemah Tuhan. Sehingga kami seringkali penuh khawatir, penuh kecemasan, kami terbiasa bertengkar, kami biasa sudah tidak saling mengasihi kami, saling mengasihi, saling cuek, tidak peduli. Bahkan kekerasan-kekerasan ada dalam rumah tangga kami. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ketika kedagingan terus menonjol, Tuhan, kami mau berkomitmen. Biarlah kami minta Roh Kudus menolong kami, menuntun kami ya Tuhan di dalam jalan kebenaran, sehingga hidup kami di dalam roh. Biarlah Natal yang akan kami peringati mengubah hidup kami ya Tuhan, dari hidup di bawah kedagingan, hidup menurut jalan Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih, berkati kami, kuatkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, teguhkan kami, tuntun jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Sampai renungan harian esok. Faith at Home, keluargaku, gerejaku, Tuhan berkati keluarga kita. Amin. Joy has come.